Cantika dari PR 4302. Aku di sini mau ngejelasin dua materi dari mata kuliah manajemen komunikasi. Jadi materi pertama aku pengen ngejelasin tentang manajemen konflik. Jadi apa sih itu manajemen konflik? Jadi manajemen konflik itu adalah suatu proses, biasanya itu berupa perselisihan, di mana biasanya sering terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Itu bertujuan agar kita bisa melakukan penyempurnaan terhadap organisasi dengan baik hingga penyempurnaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu ada 6 teori utama dalam manajemen konflik. Jadi yang pertama itu adalah teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia ini terjadi ketika kebutuhan manusianya itu tidak terpenuhi. Itu tuh bisa berupa fisik, bisa berupa mental. Jadi pendekatan yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan analisis terhadap kebutuhan manusianya itu, dan kita cari solusinya bareng-bareng biar kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Lalu yang kedua ada teori identitas. Teori identitas ini adalah ketika identitas kita terancam atau kita belum damai sama kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, biasanya ini kita bisa melakukan pendekatan, terus kita bisa diskusiin sama pihak terkait tentang apa aja sih yang bikin dia ngerasa identitas dia terancam dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antar individu, itu biasanya kita bisa lakukan dengan cari solusinya bareng-bareng antar pihak-pihak terkait. Lalu yang keempat ada teori kesalahpahaman masyarakat. Itu ketika terjadi sebuah kesalahpahaman, biasanya bisa sering terjadi tuh kayak budaya atau bahasa. Kayak misalkan orang Sunda ngomong sama bahasa orang Jawa, kan bisa jadi nggak ngerti, bisa jadi orang Jawa ini mengartikan apa yang orang Sunda omong ini tuh lain gitu. Itu bisa kita atasi dengan melakukan runding, kayak misalkan apa sih yang dipermasalahkan, dan kita tambah pengetahuan kita tentang kesalahpahaman tersebut. Lalu yang terakhir lalu ada transformasi konflik. Jadi transformasi konflik ini adalah konflik ketika ada ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu ada negosiasi prinsip. Ini ketika terjadi perbedaan perspektif. Itu biasanya diatasi dengan kita lakuin bareng-bareng runding, dan kita hilangin perasaan pribadi. Lalu ada tipe-tipe manajemen konflik. Yaitu ada pertama avoiding, kita menghindari masalah. Terus ada accommodating, ada compromising, ada competing, ada collaborating, sama ada conglomeration. Conglomeration itu perpaduan dari si 5 yang tadi. Lalu ada strategi manajemen konflik menurut Stephens. Strategi manajemen konflik itu ada pengenalan. Kita kenalin masalahnya dulu ini apa. Terus ada diagnosis. Kita cari tahu nih kenapa sih ini masalah bisa terjadi. Lalu ada menyepakati solusi. Menyepakati solusi ini kita lakukan dengan pihak-pihak yang terkait. Solusi apa yang bisa kita sepakati bareng-bareng. Terus ada pelaksanaan, kita lakuin solusinya. Terus yang terakhir ada evaluasi. Kayak misalkan solusi yang udah dilakuin ini tuh udah baik belum sih? Hasilnya tuh sesuai apa yang kita ingin enggak? Apa malah jadi buruk? Apa malah jadi lain sebagainya? Kalau enggak, kita bisa melakukan pengulangan terhadap diagnosis apa yang salah. Lalu ada tahap berlangsungnya konflik. Yang pertama itu adalah tahap potensial. Itu ketika udah terjadi bibit-bibit atau potensi yang bisa menimbulkan masalah. Kayak misalkan udah mulai kayak beda cara pandang, cara pikir. Terus yang kedua ada konflik terasakan. Itu ketika konfliknya mulai terasa kayak terhadap individunya. Misalkan dia udah mulai ngerasa kayaknya masalah pendapat gue deh yang benar, bukan pendapat dia, kayak gitu.
Terus terjadi pertentangannya udah mulai terjadi, konfliknya udah mulai naik, udah mulai berkembang. Lalu ada konflik terbuka, itu ketika si konfliknya udah mulai naik ke permukaan, udah mulai tersebar ke yang lain. Terus ada akibat konflik yang terakhir. Akibat konflik ini ketika konfliknya udah terjadi, itu pasti punya dampaknya sendiri, entah itu baik, entah itu buruk. Itu tergantungnya macam-macam. Terus ada tingkatan konflik ini ada 6. Jadi ada konflik intrapersonal itu antara diri sendiri. Terus ada interpersonal, itu antara individu. Terus ada intragroup, itu antar anggota satu tim. Terus ada intergroup, itu antar anggota di luar. Terus ada intraorganisasi, itu antar satu organisasi. Dan interorganisasi antar organisasi. Nah, intraorganisasi ini juga ada konflik vertikal, atas bawahan, bawah atas. Terus ada konflik horizontal, itu ketika konfliknya terjadi antara satu derajat, satu karyawan, satu yang sama. Terus ada konflik lini staff. Terus ada konflik peran, ketika satu orang tuh pegang lebih daripada satu peran. Terus ada teknik penyelesaiannya. Teknik penyelesaiannya itu ada persuasi. Ada persuasi itu kita mempersuasi pihak tersebut untuk ya udah damai aja gitu. Dengan biasanya ngasih kayak, kalau kalian damai untungnya apa, kalau kalian nggak damai ruginya apa gitu. Terus ada yang kedua, ada rujuk, itu damai ketika pihak-pihaknya ngerasa kayaknya mendingan damai aja deh, ya udah kita aku pengen punya hubungan baik sama dia gitu. Terus ada penarikan diri, ini ketika salah satu pihak atau kedua pihak itu menarik diri dari masalah tersebut atau lebih milih ngalah. Terus ada pemecahan masalah terpadu, itu ketika memadukan si kebutuhan dua pihak. Lalu ada tawar menawar, itu biasanya kita kayak ya udah gue ngalah kalau misalkan lo ngelakuin ini dan ini gitu. Terus ada penekanan dan pemaksaan, itu biasanya dilakuin sama wewenangnya yang lebih tinggi, karena kalau yang setara kan biasanya juga jadi kayak julid, jadi nimbulin masalah yang baru. Terus ada penyelesaian masalah dengan intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Nah, gimana caranya pihak ketiga itu melakukan campur tangan? Itu dengan 3 cara juga. Jadi ada konsultasi, pihak ketiga melakukan konsultasi terhadap pihak-pihak yang sedang ribut ini. Terus ada arbitrasi, itu ketika pihak-pihak tersebut memberikan atau mengeluarkan keluhan-keluhan terhadap pihak ketiga, dan pihak ketiga ini berperan sebagai hakim. Dia nentuin siapa yang salah, siapa yang nggak salah, dan lain sebagainya. Terus ada penengah ini, jadi pihak ketiga ngasih jalan tengah, ngasih advices ke pihak-pihak yang terkait biar bisa nyelesain masalahnya gimana caranya. Terus ada pendekatan dalam penanganan penyelesaian masalah. Yang pertama itu adalah pendekatan kapo. Pendekatan kapo itu yang pertama ada knowledge, kayak seberapa kita sudah mengerti isu diri kita, isu orang lain. Terus ada authority, itu seberapa kita punya wewenang untuk melakukan atau mengambil keputusan. Terus ada power, seberapa kita berpengaruh terhadap orang lain atau orang lain terhadap kita. Terus ada other, seberapa pentingnya relasi. Terus ada winning, itu seberapa pentingnya menang. Lalu ada ACES, yang kedua itu adalah pendekatan ACES. ACES itu yang pertama adalah assess the situation, kita kenalin situasinya. Terus clarify the issue, kita jelasin isunya apa. Lalu ada evaluation, alternative approaches, itu kita melakukan evaluasi terhadap pendekatan alternatif. Lalu yang terakhir ada solve the problem. Nah, terus apa sih sebenarnya manfaat manajemen konflik ini? Nah, manajemen konflik ini sebenarnya manfaatnya cukup banyak. Jadi yang pertama itu bisa mengembangkan kompetensi, dan kompetensinya itu bisa di luar non teknis. Kayak misalkan kita jadi lebih ngerti kalau misalkan
kepercayaan itu penting. Kita jadi lebih nambah kayak komitmen itu penting. Kita jadi lebih ngerti gimana caranya menghargai orang lain. Kita jadi lebih ngerti gimana caranya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Terus yang kedua itu ada evaluasi sistem. Jadi kita bisa tahu juga kayak sistem di organisasi kita ini ada yang salah gak sih, apa kalau yang salah, dan apa yang harus dikembangin, apa yang udah bener, apa yang harus diperbaikin dan lain sebagainya. Yang kedua yang mau aku jelasin itu judulnya budaya organisasi. Jadi yang pertama, apa sih budaya organisasi itu? Jadi budaya organisasi itu adalah sebuah peluang untuk membangun SDM melalui perubahan sikap atau perilaku yang harus menyesuaikan diri atas tantangan yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, biasanya budaya organisasi ini kuat banget pengaruhnya terhadap sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Terus ada beberapa ciri yang memperlihatkan kalau budaya organisasi ini bisa membawa sebuah perusahaan itu ke dalam kesuksesan. Itu adalah kecenderungan bertindak, terus ada dekat dengan pelanggan, terus otonomi dan kewirausahaan, lalu ada produktivitas melalui orang lain, lalu ada bertahan dengan kenilaian, ada membentuk rangsangan nilai, terus sifatnya lapang dan ketat simultan juga, dan sifatnya longgar, bentuknya sederhana. Terus fungsinya budaya organisasi ini, budaya organisasi pasti punya fungsinya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu agar kita bisa lebih percaya, lebih komitmennya lebih teguh, terus jadi bisa menentukan untuk dijadikan sebuah cara menentukan identitas perusahaan kita atau organisasi kita. Lalu berpengaruh banget sama perilaku anggotanya. Jadi kita bisa, misalnya kita pengen anggota kita kayak gimana sifatnya, jujur dan lain sebagainya, itu salah satunya karena budaya organisasi juga. Terus manfaat budaya organisasi ini itu kita bisa jadi tahu identitas perusahaan kita atau tahu identitas organisasi kita sendiri. Terus juga kita bisa mengatasi peran yang membedakan antar organisasi. Jadi karena kita punya identitas diri kita sendiri, kita jadi bisa ngebedain peran kita dengan organisasi yang lain. Kita kayak punya ciri khas kita sendiri, kita punya cara kita sendiri. Lalu kita juga bisa mementingkan tujuan bersama dan menjaga stabilitas organisasi. Terus ada sumber pembentuknya. Jadi budaya organisasi ini punya sumber pembentuknya yang mempengaruhi budaya organisasi ini bisa ada. Yang pertama itu adalah pendiri organisasi. Terus yang kedua itu ada pemilik organisasinya. Yang ketiga adalah sumber daya manusia asing. Yang keempat luar organisasi atau pihak-pihak eksternal organisasi. Terus yang kelima ada stakeholder, dan yang keenam itu ada masyarakatnya itu sendiri atau publiknya. Lalu tahap pembuatan organisasi itu tahap pembuatan budaya organisasi. Setelah tadi ada sumber pembentuknya, ini ada proses pembentukannya. Jadi proses pembentukannya ini nggak bisa kayak langsung jadi sekarang juga, kayak lo mau bikin budaya organisasi terus tiba-tiba sekarang nih udah terbentuk, gitu nggak bisa. Karena budaya organisasi ini bisa terus berkembang dan butuh waktu yang lama juga, dan biayanya juga yang besar juga kalau bisa dibilang ya. Jadi juga prosesnya harus butuh kesabaran karena lama juga karena melibatkan banyak orang juga kan. Jadi yang pertama itu proses bentuknya ada kontak budaya. Jadi ini ketika budayanya kita tahu lah ya, misalkan kayak kita tahu budaya ini, budaya itu. Terus ada yang kedua bentrok budaya. Ini ketika budayanya saling bentrok atau bertemu. Lalu yang ketiga ini adalah penggalian budaya. Jadi kita bisa analisis lagi, bisa menggali lagi tentang budaya-budaya yang udah bentrok tadi, yang udah ada tadi gitu. Lalu ada karakteristiknya.
budaya organisasi itu punya karakteristiknya sendiri. Karakteristiknya itu ada 7. Jadi yang pertama itu adalah inovasi dan pengambilan keputusan atau keberanian mengambil resiko. Lalu yang kedua itu ada perhatian pada hal-hal rinci atau hal-hal kecil atau hal-hal detail, karena hal-hal kecil itu biasanya yang bisa nimbulin suatu masalah. Pokoknya kelihatannya gampang tapi sebenarnya itu penting banget, hal-hal kecil itu harus banyak diperhatiin. Terus ada orientasi hasil, ketika kita fokus sama hasilnya daripada sama tahap dan prosesnya. Lalu ada orientasi orang, ada orientasi tim juga, itu kerjasama. Lalu ada keagresifan dan kompetitif, seberapa agresif dan kompetitif kita dalam menjalankan tugas kita, dalam menjalankan tujuan organisasi. Lalu ada stabilitas. Nah, pentingnya budaya organisasi itu apa sih? Sebenarnya kayak dari tadi udah dibilang, budaya organisasi itu kan bisa ngasih kita identitas kita sendiri, identitas perusahaan atau organisasi kita. Itu tuh penting banget karena kita nggak mungkin nggak punya identitas, karena kita bisa ngambang gitu. Kalau misalkan kita nggak punya identitas, kita nggak tahu tujuan kita apa, kita nggak tahu kita harus ngapain. Dan identitas itu juga jadi ciri buat ngebedain kita sama perusahaan yang lain, karena pasti banyak dong kayak perusahaan-perusahaan yang serupa gitu yang dalam bidang yang sama, dan kita nggak mungkin sama gitu. Kita harus punya apa yang ngebuat perusahaan kita unggul, dan itu tuh bisa ada karena kita punya identitas diri, kita punya tujuan, kita punya visi misi yang jelas. Lalu sebenarnya budaya organisasi ini juga bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, terus bisa ningkatin etos kerja juga dalam anggota-anggotanya. Terus budaya organisasi ini punya 4 jenis. Yang pertama itu adalah budaya peran atau Apollo. Jadi budaya ini biasanya ditemuin di lembaga-lembaga atau organisasi yang birokrasinya tinggi, yang disiplinnya tinggi, ketat, terus juga dikelola secara ilmiah. Terus yang kedua ada budaya kuasa atau Zeus. Budaya ini biasanya ada di lembaga-lembaga yang punya tokoh tengah. Nah, tokoh tengahnya ini tuh biasanya kuat dan intuitif. Dan biasanya di organisasi itu berpusatnya sama si tokoh tengah ini. Terus ada budaya matrik atau budaya tugas atau Athena. Jadi budaya ini ada di lembaga yang dimana orang-orang di dalam lembaganya itu punya latar belakang ilmu, punya keahlian bidangnya beda-beda, tapi mereka ngelakuin tugas yang sama. Terus yang terakhir itu ada budaya atomistis, itu atau Dionysius. Itu ditemuin biasanya di lembaga yang di dalamnya tuh orang-orang yang punya tujuan, punya visi yang sama. Jadi mereka punya latar belakang yang sama juga. Lalu ada faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi budaya organisasi itu? Jadi ada 3, yaitu pengaruh umum yang luas dari luar. Terus ada pengaruh dari modernisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Karena ya kan kita sebuah organisasi ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat sendiri juga memberikan pengaruh juga terhadap kita, terhadap organisasi kita. Terus yang terakhir ada faktor-faktor spesifik dari organisasinya. Terus ada simbol budaya organisasi, itu dibagi jadi 3. Jadi ada simbol fisik, ada simbol perilaku, sama simbol verbal. Kalau simbol fisik itu ya fisik, bentuknya fisik. Kayak simbol, kayak logo, itu sebuah bentuk budaya organisasi yang bentuknya fisik, yang bisa dipegang, ya bentuknya benda, ya fisik bisa dipegang. Terus ada ada simbol perilaku, ini tuh biasanya kayak upacara, kayak tradisi itu termasuk budaya organisasi. Terus kayak penghargaan kalau misalkan karyawannya gimana dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada simbol
verbal. Simbol verbal ini biasanya kayak anekdot atau enggak jargon perusahaan. Itu kan budaya organisasi juga, jargon perusahaan. Terus ada kayak mitos, terus sejarah about company-nya, sejarah company-nya itu bisa berkembang, itu termasuk simbol verbal. Jadi cukup segitu budaya organisasi. Aku udah selesai ngebahas budaya organisasi, terus tadi juga udah selesai ngebahas manajemen konflik. Segitu aja sih, aku pengen ngejelasin 2 materi itu aja. Semoga kata-kata aku nggak belibet, nggak ribet, dan bisa dimengerti juga, kata-katanya jelas, dan semoga membantu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.